sebenarnya ketika tidak berdarah kamu udah sukses bikin dia nyaman loh. Oh, Bikin dia penetrasinya that's segitu news to me. smoothnya. Kalau Oke. sampai kamu bikin dia berdarah ya kamu kurang gentleman. Minimal kalau gitu nonton porn dong Mbak Zoya. Oh enggak, lebih salah lagi. Porno membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas. Jadi saya nggak percaya nonton porn sebagai bagian dari seks edukasi gitu ya, nggak akan bikin kita jadi paham bagaimana memuaskan pasangan. Dan banyak orang berpikir Mbak, yang bisa bikin anak udah pasti bisa bikin enak. Oh salah ya. Yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak. Banyak sekali perempuan lebih dapat nightmare karena cerita temennya. Halo, kembali lagi bersama saya Rifa Sancati dari The Love Story. Dalam episode kedua Sunday Sweet Expert ini, kita akan bahas satu topik yang masih terbilang tabu di Indonesia, khususnya di kalangan perempuan, yaitu sex education, di mana yang akan kita bahas di sini adalah sex education justru untuk teman-teman yang belum menikah. Tujuannya apa? Supaya nanti nih ketika kita sudah menikah dan sudah melewati malam pertama, itu tuh malam pertamanya malah nggak bakalan jadi nightmare. Nah, dalam kesempatan yang istimewa ini, aku sudah ditemani oleh Mbak Zoya Almirin. Mbak. Ya, halo Mbak Zoya, aku senang banget nih ada seksolog perempuan karena kan Finally ya Mbak. Finally, karena topik kayak gini kalau ngomongnya sama cowok, kalau aku sih ya kayaknya relatif masih risih ya. Iya, masih relatively risih gitu. Nah, tapi aku penasaran dulu nih ya. Penasaran juga sekalian Mbak Zoya kenalan sama teman-teman di sini. Okay. Apa sih awal mulanya Mbak Zoya tuh memutuskan untuk berkarir di bidang ini gitu? Khususnya karena kan tadi ya di Indonesia kan seksolog masih jarang ya kalau perempuan. Apalagi honestly aku duduk di sini pun kayak aduh apa ganti aja ya hostnya orang lain gitu. Karena takutnya khawatir ada judgement nih cewek belum married pakai jilbab pula gitu kan mimpin sesinya gitu. Dan Mbak Zoya sendiri apa nih awal mulanya? Oke, jadi sebenarnya sih kalau mau dibilang cita-cita ya nggak mungkin lah, nggak ngerti kan apa itu seksologi ya, nggak kepikiran. Iya. Saya dulu banyak cita-citanya, tapi pas lulus SMA, saya sebenarnya lagi ngelihat pilihan-pilihan universitas, tapi justru lagi ngelihat pilihan teman saya mau masuk psikologi. Saya tadinya tuh mau masuk HI lah gitu ya, hukum internasional gitu, hubungan internasional. Terus abis itu begitu ngelihat ada salah satu kampus lagi promosi psikologi dan yang bicara waktu itu almarhum Profesor Dr. Fuad Hasan gitu, dan saya pikir kok kayaknya ini menarik sekali sih, dan Pak Fuad kan keren banget gitu ya di situ ya, dan tiba-tiba saya mikir wah one day gitu ya saya mau jadi kayak beliau gitu, mau diri di sana talking about human gitu ya, terus talking about human in a science manners gitu, terus very honest gitu ya, terus aduh keren banget deh gitu Pak Fuad gitu ya. Terus akhirnya saya daftar di psikologi. Pada waktu itu 94 saya masuk di Atmajaya, terus 97 saya pindah ke UI, keterima di UI gitu. Terus ya di situ akhirnya malah kenalan sama Pak Fuad gitu, dan jadi asistennya Prof Salito kan. Di situ gara-gara S1-nya itu saya sama Prof Salito waktu itu dibilang kamu nanti gitu ya, dia jadiin saya asisten, terus dia bilang kamu nanti ambil klinis ya gitu, abis ambil klinis S2-nya kamu nanti mesti jadi seksolog. Hah? Apaan tuh Mas gitu kan. Awalnya disarankan ya. Gitu saya nggak ngerti gitu kan. Jadi saya memang ikut mata ajaran waktu itu adalah perilaku seksual gitu, dan dari situ itu kebuka banget dunia saya, dan kebetulan saya belajar itu juga memang waktu itu saya mau nikah kan. Jadi saya pikir ya udahlah sambil ini kali ya menimba ilmu, terus memahami tentang seksualitas, kan nggak pernah ada yang benar-benar memberikan proper education about sex gitu. Kalau tentang cinta ya lumayan ada lah gitu ya di psikologi, tapi tentang seks kecuali tentang apa sih namanya biologi gitu ya atau neuropsychology kayak gitu-gitu kan nggak ada yang benar-benar ngomongin tentang seks as perilaku sosial, perilaku seksualnya per se gitu. Nah di situ saya dikenalkanlah sama Prof Salito ke Asosiasi Seksologi Indonesia yang pada waktu itu sekjen, ketua umumnya adalah Profesor Dr. Wimpi Pangkaila gitu. Jadi ya sejak saat itu saya tergabung di Asosiasi Seksologi Indonesia dan saya mengikuti pendidikan intensif seksologi sampai akhirnya jadi seksolog gitu. Oh, I see. Oke. Nah, ini ada satu kontennya Mbak Zoya di Instagram ya, yang bikin saya tuh cukup kaget loh. Jadi kalau cerai karena ekonomi salah satu top reasons to divorce udah lama tahu gitu kan. Tapi ternyata
28 atau 29% ya penyebab perceraian itu karena masalah ranjang juga kan. Dan itu aku cukup kaget sih di situ. Dan yang sebelum itu yang lebih bikin kaget lagi. Jadi kan mayoritas teman aku udah nikah ya Mbak ya. Iya, iya. Dan yang cewek-cewek itu selalu bilang, ternyata malam pertama tuh tidak seindah yang orang-orang bilang gitu. Mereka bilang mereka kaget banget. Terus besokannya, pagi-paginya mereka panik nelfonin atau texting teman-teman cewek yang udah married duluan, minta tips gitu kan. Minta tipsnya telat banget ya, udah besoknya baru minta Itu yang tips. aku pikir, kenapa minta tipsnya setelah kamu mengalaminya gitu. Dan yang aku mau tanya, kenapa bisa sebanyak itu ya perempuan Indonesia yang nggak siap untuk menghadapi malam pertamanya, karena saking traumanya mereka. Ada juga beberapa teman aku yang benar-benar baru berhasil melakukannya itu setelah berbulan-bulan kemudian gitu. Nah, apakah ini karena tabunya topik seks dibicarakan di Indonesia, khususnya di kalangan perempuan ya, kayak kalau cowok-cowok udah biasa lah ya. Kalau cewek kan kayak agak masih malu-malu bahas itu. Apakah karena itu atau ada faktor lain yang bikin ternyata kalau untuk, walaupun nggak ada data statistiknya ya, tapi kalau cuma dari pengalaman aku dari teman-teman aku gitu, itu mayoritas banyakan yang nightmare ya daripada yang beautiful dreams ya gitu. Jadi ada beberapa faktor ya Mbak ya yang membuat kenapa malam pertama relatif lebih nightmare buat perempuan. Satu sih sebenarnya juga laki-laki juga tidak mendapatkan seks edukasi yang proper. Jadi orang yang sering membicarakan seks tidak berarti dia benar-benar paham knowledge-nya gitu ya tentang seks ya. Nah seringkali soalnya apa, kalau ini sekali lagi relatif ya, relatif kebanyakan laki-laki ketika membicarakan seks itu exaggerating atau agak-agak lebay. Budaya patriarki yang sangat kuat Mbak di Indonesia khususnya gitu yang membuat seolah-olah laki-laki harus paham seks. Sementara perempuan yang paham seks itu adalah perempuan yang nakal ya kan. Mbak aja risih banget kita mau ngomongin seks di sini ya. Untung gitu bintang tamunya perempuan gitu ya. Karena kan memang itu bikin orang uncomfortable gitu in so many ways. Nah gini, banyak sekali perempuan lebih dapat nightmare karena cerita temennya. Jadi perempuan bisa jadi mengalami kesakitan, trauma, atau mengalami yang namanya secondary trauma padahal dia belum merasakan rasa sakit. Oh, jadi in her mind only gitu. In her mind only, tapi ini benar-benar trauma yang nyata. Buat jadi ini dia, bukan drama. Jadi bukan, oke. udah ya lu ngeset mindset lo aja, jangan takut. Ya nggak bisa. Ketika bayangin dia nelfon temannya bilang, emang lu mesti sakit lagi? Emang sakit lagi, lu diemin aja, lu diemin aja, ntar lama-lama juga lu biasa gitu. Ada yang sampai bilang, aduh lu sakit sampai jalannya mesti ngangkang-ngangkang. Wah gila berdarah banyak banget. Perempuan jadi takut. Meskipun dia sayang, dia cinta sama laki-laki yang dia nikahi gitu, dan laki-lakinya juga memberikan kenyamanan dan sabar, perempuan jadi terkena secondary trauma. Trauma yang sebenarnya dirasakan oleh temennya, diadaptasi oleh dia, dan diinternalisasi bahwa itu adalah trauma yang akan dia alami. Belum dia alami, tapi akan dia alami. Itu yang membuat ketika lagi mau hubungan seks tegang. Iya kan? Wah kesakitan yang luar biasa gitu ya. Bahkan kalau kecuali memang ada beberapa kasus vaginismus gitu ya. Memang itu terjadi involuntary muscles ya, atau musclesnya itu ya kita nggak bisa kontrol dengan otak kita nggak bisa relax sampai gimana juga itu mesti pergi ke dokter gitu ya. Itu lebih kompleks lah ya. Lebih kompleks gitu. Tapi ketika kita akan memasuki malam pertama, sebenarnya apa sih yang harus diketahui? Ya satu, bahwa bersahabatlah dengan gel. Dengan lubrikan gitu ya. Lubrikan itu akan membantu kita karena pada saat kita cemas gitu, kita udah nggak bisa mikir seberapa pun cintanya kita sama pasangan kita. Dan pada malam pertama Anda akan merasakan ketidaknyamanan sedikit ketika penetrasi untuk pertama kalinya. Ya nggak usah pada malam pertama, pokoknya pada hubungan seks pertama itu pasti akan agak tidak nyaman. Seperti kita lagi mau diperiksa pap smear gitu misalnya ya gitu, itu agak nggak nyaman. Tapi bukan menyakitkan loh, bukan rasa perih, aduh kok pegel, terus kayak apa. Kalau berasa kayak mentok doang, ya most likely memang kayak begitu gitu ya. Nah, perempuan-perempuan yang sudah ketakutan duluan karena cerita perempuan lain yang memang benar-benar nyata, lalu itu disebarkan semua orang seolah-olah, terus kalau mereka melihat tidak ada darah, mereka jadi, waduh, saya kan masih perawan, ini benar-benar pertama kali, kenapa nggak ada berdarah? Loh, nggak ada berdarah berarti kamu nyaman. Jangan lupa ya, himen atau selaput darah perempuan
itu kayak kawat nyamuk loh Mbak, bolong-bolong gitu. Oh, Karena oke. kalau nggak darah kita nggak bisa keluar. Iya, Justru bener kalau juga ketutup sih. benda-benda gitu kita mesti Iya. malah Iya. mesti oleh dokter gitu ya, mesti dibolongin gitu. Kalau nggak darahnya mampet kan di situ. Dan itu sangat-sangat elastis. Jadi tidak semudah orang bilang, oh aku habis jatuh dari sepeda lalu keperawananku pecah lagi. Gimana? Gitu. Itu sangat elastis sampai bahkan ada perempuan ya sudah melahirkan normal, ya sudah melahirkan normal 2 atau 3 kali. Dia datang ke rumah sakit pada waktu itu mengalami pendarahan gitu ya, sampai semua orang bingung loh kok baru pecah perawan. Nah ini lucu juga gitu ya, baru pecah perawan karena selaput darahnya robek. Nah, selaput darah itu sangat elastis. Sampai ketika melahirkan itu elastis karena emang udah siapin begitu. Tapi ketika tengah malam suaminya nyolok-nyolok yang dinas gitu lalu maksain untuk hubungan seks, dia malah sakit dan akhirnya malah robek. Jadi bayi lewat situ elastis, ketika ada penetrasi dari suaminya sendiri dan dipaksain pada saat dia belum siap, dia belum ready, dia belum terlubrikasi, malah jadi berdarah. Jadi salah kalau ada yang bilang bahwa pada malam pertama udah pasti sakit. Emang ada rasa tidak nyaman, namanya juga baru pertama. Betul. Tapi sudah lama nggak melakukan hubungan seksual, misalnya karena long distance marriage ya, pernikahannya jauh gitu. Oh, masih bisa juga ngerasa sakit lagi ya? Bukan sakit ya, tidak nyaman Oh, tidak ya. nyaman Jangan ya. sakit ya, Mbak. Oh, oke, Sakit oke, itu oke. beda banget ya gitu. Jadi Oke, akan oke. merasakan tidak nyaman itu. Tapi most likely jangan lupa lah pakai gel. Ya ketika Anda habis melahirkan, selesai masa nifas, itu juga ada masa-masa itu. Pakailah gel, selalu ada ketidaknyamanan tersebut. Tapi itu kan pada saat awal-awal aja gitu. Harusnya tidak berdarah, tidak sakit, sekali lagi tidak sakit dan tidak berdarah gitu ya. Jadi kalau kebanyakan perempuan yang ketakutan, ya dengerlah ini gitu ya di seks edukasi sini, Oke. gitu bahwa it's not supposed to be pain ya, it's Oke. not supposed to be pain seperti yang dibilang banyak orang-orang. Dan tolong kepada banyak laki-laki juga jangan jangan mengkloning nih si budaya patriarki ini mentah-mentah gitu ya, dengan menganggapan bahwa kalau saya yakin nih ya pasangan saya perawan adalah ketika berdarah, kalau saya nggak bisa bikin berdarah. Sebenarnya ketika tidak berdarah kamu udah sukses bikin dia nyaman loh. Bikin dia penetrasinya That's segitu news to me. smoothnya. Kalau Oke. sampai kamu bikin dia berdarah ya kamu kurang gentleman berarti. Oh, that's interesting. That's interesting. Nah, terus masuk ke fase pernikahan ya. Jadi tadi kan masih di malam pertama, Iya, the first iya. attempt gitu ya, upaya yang pertama kali. Yang bikin saya kaget juga, ternyata bahkan perempuan yang udah lama menikah pun itu mayoritas ya, bahkan sampai 90%-nya itu tidak menikmati hubungan seksualnya. Oh, tidak gitu. mendapatkan orgasme. Tidak mendapatkan orgasme, betul. Lebih tepatnya itu gitu. Iya. Dan di situ saya jadi Itu mikir, research-nya udah bertahun-tahun loh Mbak. Sampai dan masih sekarang tuh begitu masih sekitar hasilnya segitu kan. hasilnya. Itu dari situ saya jadi berpikir loh, berarti ini nggak practice makes perfect dong. Ya, Kan iya. tadinya saya pikir kalau mungkin pertama tuh karena masih dummy gitu kan. Harusnya semakin sering melakukannya makin ahli dong, bisa enjoy dong, ternyata enggak. Dan ketika saya tanya, sedihnya ya, ketika saya tanya sama teman-teman perempuan ini, mereka bilang apa? Mereka melakukan hubungan intim itu hanya demi memenuhi kewajiban. Gitu. Tapi but something that intense only you do as a liability, Capek nggak sih? capek nggak sih? Capek Kayak nggak sih? mentally, emotionally, physically gitu kan, kayak sayang banget gak sih gitu. Thank you. Makanya Ya, ya. saya cukup excited untuk ngebawa topik ini Mbak Oke, gitu ya. oke. Saya tahu lagi pilek ya, heboh banget hari Minggu. Tapi ini kan topik yang penting banget karena Iya. hampir sebagian besar klien saya yang perempuan itu mengalami hal ini gitu ya. Jadi saya pikir ini cukup bagus seks edukasinya gitu ya, karena topik ini kan lebih banyak mitosnya dibandingkan faktanya ya kan. Jadi memang hanya 18,4% perempuan di dunia ini, by the way gitu. Penelitian ini pernah dilakukan oleh Pfizer, ya, di mana 18,4% perempuan di dunia ini yang merasakan nikmatnya orgasme intravaginal atau penetrasi penis ke dalam vagina ya, gitu, hubungan seksual yang biasa, gitu. Kenapa? Karena sebenarnya banyak orang berpikir seks dalam pernikahan itu, ini kan semua orang juga menikah dan melakukan hubungan seks. Masa kita nggak bisa menikah melakukan hubungan seks kayak semua orang aja? Padahal ini kan sama aja kayak kita nggak ngerti seks gitu ya. Misalnya kita memilih untuk tidak melakukan hubungan seksual sampai kita menikah gitu ya. Terus
apalagi kita nih perempuan ya dibesarkan dengan nggak boleh ngomongin seks, nggak boleh ini, kita mesti timid, kita nggak boleh ini apa segala macam. Terus tiba-tiba begitu kita besar, kita remaja, kita nggak boleh ngomongin seks, bercanda seks, kalau kita jadi perempuan nakal, kita nggak boleh nonton porn, segala macam gitu ya. Ya which is nggak boleh nonton porn sampai sekarang juga ya. Cuma begitu udah besar mau nikah, tiba-tiba kita disuruh jago di ranjang. Oh, Ini kayak, pasti shock halo, lah. kita mau Iya. belajar dari mana Mbak? Iya Betul, kan? betul. Even orang bilang, iya minimal kalau gitu nonton porn dong Mbak Zoya. Oh enggak, lebih salah lagi. Porno membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas. Jadi saya nggak percaya nonton porn sebagai bagian dari seks edukasi gitu ya. Nggak akan bikin kita jadi paham bagaimana memuaskan pasangan. Dan banyak orang berpikir Mbak, yang bisa bikin anak udah pasti bisa bikin enak. Oh salah ya. Yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak. Karena bikin anak itu kan teknis banget Betul, gitu caranya gitu. Nah, bikin enak itu adalah hal lain lagi. Kalau nggak saya nggak laku ya Mbak ya. Iya juga ya. Gitu. Jadi Iya. ketika akan berhubungan seks, kenapa bisa sampai nggak enak? Karena gimana orang masuk ke situ nggak dikasih peta. Seks edukasi itu adalah petanya untuk ngasih tahu begini loh kehidupan seks dalam pernikahan, bahwa seks intravaginal itu memang cuma sedikit bisa menyumbangkan orgasme. Justru klitoral itu yang lebih banyak menyumbangkan orgasme pada perempuan. Nah, bayangkan masih ada budaya-budaya, termasuk ada sedikit budaya di Indonesia ya, saya sentil sedikit ya, yang masih mengizinkan adanya sunat pada perempuan. Oh, itu yang disunat tuh klitorisnya ya? Klitorisnya, karena dibilang katanya kalau perempuan nanti keenakan kan klitoris. Aduh, Tuhan tuh ya ampun, Allah tuh baik banget ya. Diciptakan klitoris buat perempuan untuk menikmati seks, Mbak. Tapi Karena malah itu disunat. mempermudah, malah disunat. Kalau laki-laki disunat itu ada alasan kesehatan, perempuan tuh nggak ada. Jadi alasan perempuan disunat itu untuk merepress seksualitas kita lagi dan lagi. Bayangkan perempuan-perempuan yang nggak ada klitoris, setengah mati banget Mbak untuk menikmati hubungan seks. Oh iya ya. Itu tuh Jadi sumber, peluangnya tinggal satu doang gitu ya. tinggal satu dan susah Mbak. Tinggal satu dan yang paling susah lagi. Iya, sebenarnya Oh, wow. nggak segampang yang orang-orang kira. Dan Iya, iya. WHO sudah melarang, pemerintah juga ada kan undang-undangnya gitu ya. Mungkin nanti bisa dikasih lihat ada undang-undang dari pemerintah yang melarang, itu disebut sebagai mutilasi vagina. Udah jelas-jelas mutilasi loh, berarti itu dilarang. Ya kecuali ada upacara-upacara yang cuma kayak pakai cotton bud doang gitu ya sebagai upacara apa ya, Kayak terserah lah. simbolis aja Simbolis gitu. aja Oke. gitu ya. Tapi atau nggak misalnya dibuka sedikit gitu ya tudungnya oleh dokter atau apapun itu. Tapi kalau sampai dicabut, wah itu jahat sih menurut saya. Agree. Itu tega banget karena ada yang sampai ngotot bilangnya nanti kalau anaknya jadi perempuan nakal, loh jadi perempuan nakal atau enggak nakal, jadi perempuan yang baik atau enggak, itu kan tergantung bagaimana dia dibesarkan. Betul, Nilai nggak budaya jaminan agama sih. yang Anda percaya masukkan dong dalam seks edukasi. Betul. Kalau Anda percaya bahwa nilai ini baik dalam seks edukasi, kan agama mana sih yang sebenarnya nggak ada seks edukasinya? Ada kan ya? Sebetulnya ada. Kenapa kita harus kenapa sebaiknya kamu melakukan hubungan seks dalam konteks pernikahan? Kenapa kamu harus menunda hubungan seks pertamamu sampai kamu sah? Kenapa harus gini? Kan ada semua. ada, Kenapa nggak dimasukkan di dalam seks edukasinya instead of malah menakut-nakuti Betul, gitu betul. ya sebagai itu. Jadi kembali lagi kalau saya melihat bahwa setiap dari kita tuh ketika kita udah dipengaruhi mitos, buyar deh urusan seksnya, I see. termasuk urusan ranjang, sehingga banyak perempuan yang masih dalam research itu waduh rugi banget ya. Bayangkan perempuan itu adalah makhluk yang bisa mengalami multiple orgasm. Oh. Iya kan, laki-laki cuma sekali abis orgasm udah kecapean, kita bisa multiple orgasm. Tapi berapa banyak perempuan nggak mau mencari tahu gitu tentang tubuh dan seksualitasnya, karena ngerasa nggak Mbak, saya bukan perempuan yang kayak gitu. Saya sekalian tanya lagi, Mbak, emang Mbak perempuan kayak apa? Jangan lupa kita ini adalah makhluk spiritual, kita ini adalah makhluk biologis, tapi kita juga adalah makhluk seksual, iya kan? Betul. Nah, seks itu adalah bagian sehat dalam diri kita. Jadi ketika saya bukan perempuan yang kayak gitu, saya bingung ya kayak apa, gitu ya. Iya, Kita iya. harus memahami bahwa konteks kita tuh kita punya konteks budaya, agama, nilai, value. Betul. Tapi seks itu adalah bagian kita juga kan, Betul. gitu. Yang jangan sampai gitu ya. Ketika kita tidak mampu memahami tubuh kita, Mbak, kita juga akan sulit jadinya untuk bisa menikmati seks itu sendiri. Yes, you're Dan right. kita berhak banget untuk merasakan orgasme. Ini ada satu cerita lucu, Mbak. Jadi
beberapa waktu itu seringkali ada surat-surat dari perempuan yang mengeluhkan nih, aduh Mbak Zoya, suami saya nih nggak bisa seks nih gitu, saya capek banget deh gitu ya, saya nggak puas nih, bla bla bla, pokoknya komplain lah gitu ya dia. Terus saya tanya, oh gitu ya Bu ya, maaf ya karena sampai merasa sampai sefrustrasi ini gitu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Iya gimana ya caranya supaya suami saya tuh bisa ngerti gitu loh. Saya nggak pernah puas nih, saya udah berapa lama menikah, gini kan. Kata orang orgasme, saya kepengen tuh ngerasain kayak gitu tuh apa ya Mbak, gitu kan ya. Saya bilang, oke Bu, ayo kita mulai deh. Kalau gitu, ini dari ini ya, sosial media ya Oke. gitu ya. Dan saya udah minta izin untuk diceritain, oke? Oke, Gitu. thank Jadi you. saya tanya, apa Bu, apa yang bisa Ibu pahami tentang tubuh Ibu? Jadi gini, Ibu sukanya diapain? Kalau misalnya ada iklan kan bilang gini, Ibu sukanya diapain? Diputar, dijilat, dicelupin gitu misalnya ya. Kayak Oreo nih. Kamu sukanya diapain gitu ya. Nah Oke. dari situ kamu bisa ini apa sih namanya, kamu bisa kasih tahu pasanganmu gitu ya, kan dia nggak punya vagina, Anda punya vagina, ini konteksnya heteroseksual gitu ya. Jadi coba kasih tahu, oh saya maunya diginiin sayang, saya maunya digituin, saya suka daerah sini tuh misalnya ditiup lah, dicium lah, diapain lah gitu ya. Jadi ada zona-zona erotis di tubuh kamu yang harus kamu kenali dulu, di mapping dulu istilahnya. Nggak tahu Mbak Zoya? Yang Oh. saya tahu laki-laki kan harus bisa muasin perempuan. Mitos lagi kan Mbak? Berarti seolah-olah homework-nya cuma ada di pihak laki-lakinya, padahal Iya, enggak. padahal kita yang punya vagina Yes, yes, gimana yes. yang nggak punya vagina bisa tahu kan Bener Mbak? juga sih, Gitu. iya kan? Terus titik-titik rangsang kita kan kita yang Iya. bisa ngasih tahu ya walaupun Ibaratnya awalnya makan kita yang tahu ini makanannya enak iya atau enggak buat Mbak, kita gitu ya. Kan kasihan, jadi Iya, saya bilang, iya. ya ampun Bu, Ibu nggak pernah kasih tahu ke suami Ibu sukanya apa? Loh, katanya laki-laki tuh paling ngerti seks, paling paham seks, jadi harusnya mereka tahu. Waduh, runyam kan laki-laki. Jadi Iya, iya, sebenarnya iya. budaya patriarki itu Mbak merugikan laki-laki dan perempuan dalam urusan seksualitas, hubungan seks dalam pernikahan, bahkan seks edukasi juga paling banyak diobrak-abrik gitu sama mitos gitu. I Makanya see. edukasi-edukasi seperti ini kita akan bantu orang-orang untuk memahami, ini mitos loh, ini salah loh gitu. Yang benar adalah faktanya tuh seperti ini I see. sainsnya gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin sex education untuk mereka yang masih singles ya. Iya. Ini tuh harus pertama ada 2 pertanyaan ya, Mbak. Yang pertama, yang harus kita pelajari itu sebenarnya apa aja? Oke. That's one. Terus yang second adalah kapan kita harus mulai mempelajari itu semua? Apakah nanti aja kalau udah ada rencana untuk menikah Aduh, atau gawat. as early as possible gitu atau gimana gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau seks edukasi sendiri bahkan harus dimulai sejak manusia itu lahir. Oh, Iya. from baby? From baby gitu ya. oke. Jadi kalau misalnya kami kebetulan ada baby baru di rumah gitu ya. Adik saya baru punya anak. Jadi di ponakan baru ini saya mengingatkan seluruh keluarga lagi, kan ini udah lama nggak punya baby kan. Anak kami itu yang terakhir tuh kan udah mau lulus kuliah, sementara ini baru ada adiknya lagi gitu kan ya, jauh Oke. banget usianya. Nah saya mengingatkan lagi seperti juga mengingatkan semua yang mendengar saat ini, dari baby itu kita bisa mulai seks edukasi dengan cara ketika kita akan pakaian pampers ke dia, kita akan mandikan dia, kita akan sentuh tubuhnya dia, kita permisi. Oh. Permisi ya Dek ya, Bunda pegang ya, Bunda gosokin minyak telon ya misalnya, Bunda cebokin ya gitu ya, permisi ya. Jadi ketika kita akan pegang kelaminnya, badannya, tubuhnya, kita mau gendong pun kita permisi sama dia. Sehingga dia akan besar tumbuh tahu bahwa oh saya perlu konsen untuk Yes, disentuh. it's about consent. It's about consent Yes. gitu. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah dewasa, dan pasti di sini karena kita berbicara mengenai konteks pernikahan ya, pada saat seks edukasi itu yang urgent mulai dari lahir, ya pada saat ini juga mau menstruasi, puberti gitu Oh ya. iya, itu juga. Dan Iya. ketika Anda sudah berusia 18 tahun ke atas, 18 sampai 21 gitu ya. Yang saya harapkan sih kalau mau menikah di atas 21 tahun ya gitu. Jangan di bawah 21 tahun gitu. Iya. Kenapa? Karena terutama bagi perempuan yang di bawah 20 tahun sudah hamil atau melakukan hubungan seks pertamanya memiliki resiko cervix cancer-nya relatif lebih tinggi. Iya, relatif lebih tinggi gitu. Terus udah gitu juga pada masa pubertas kita mesti diajarkan bahwa kalau mens itu hati-hati ya, kamu jangan sampai hati-hati perempuan yang sudah mens bisa berbuat nakal. Wah, itu salah banget. Perempuan harus dikasih tahu bahwa ketika kamu sudah mens, kamu sudah bisa hamil, hati-hati gitu ya. Dan laki-laki yang sudah mimpi basah, kamu sudah bisa menghamili perempuan karena sudah matang spermamu gitu ya. Nah, sesi yang ketiga dan cukup penting pada dewasa muda 21 tahun ke atas adalah tentang seks edukasi pada
ini kan untuk menghadapi pernikahan. Ya pertama gini, ada beberapa pilihan. Kan ada orang yang milih kohabitasi, mau tinggal bareng atau kumpul kebo. Ya banyak orang pikir, ya kan kalau kita udah mencoba tinggal bersama Mbak Zoya, berarti kita udah ngerti dong. Ini saya bukan nakut-nakutin, ya. Tapi ketika orang tinggal bersama, ini ada banyak sekali Mbak, tinggal bersama 7 tahun, bisa cuma nikah 2 tahun. Oke. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena ketika kita tinggal bersama gitu ya, kita sharing misalnya uang lah apa segala macam gitu ya, kita main rumah-rumahan kan ya, Iya, tinggal kayak waktu masih bareng, kecil main rumah-rumahan. melakukan hubungan seks juga bla bla Oke. bla gitu ya. Terus kayak gitu, tapi kapan aja itu tidak berhasil kita bisa keluar. Oh, kita tahu pintunya masih ada di sana. Exitnya gampang Mbak. Exitnya gampang. Tapi kalau mau nikah, udah seluruh keluarga bakal ikut campur kan, Yes. ribet kan, terus Ribet. segitu hukumnya, gono gininya, ina ini, neni ini, itunya gitu. Jadi lebih complicated. Nah, ketika surat itu membuat segala sesuatunya lebih serius dan legalize, itu kadang-kadang menimbulkan pressure pada pasangan-pasangan gitu ya. Jadi menurut saya sih menikah tidak buat semua orang, makanya pikirin, dan tidak semata-mata ketika kita mau tinggal bareng sebelum nikah tuh udah otomatis sudah pasti bakal baik-baik aja, enggak juga. Tapi sekali lagi tahu ya, pahami apa yang kamu mau. Nah ada juga yang bertanya, Mbak Zoya gimana dong, saya mau nikah tapi saya nggak mau test drive. Test drive gitu maksudnya, saya mau hubungan seks dulu sebelum nikah, saya nggak mau beli kucing dalam karung Mbak. Iya. Percayalah ya, meskipun kamu hubungan seksnya oke banget sebelum menikah, akan ada masa di mana boring di pernikahan itu akan ada. Mau sedahsyat apapun kehidupan seks Anda sebelum menikah, itu akan sanggup nggak ngatasin di sininya. Jadi jangan, dan mereka juga yang baru-baru melakukan hubungan seks pada saat menikah, mereka harus mampu membicarakan ini dulu sebelum mereka menikah. Jadi gini, orang yang belum menikah itu bukan berarti diem-diem aja loh soal seks, bahaya loh. Ya kan? Justru mesti bener-bener ngebahas ekspektasinya kayak apa sih. Dari yang pengetahuan yang kamu tahu tuh kayak apa. Kan gini, kita nih sebagai manusia normal, pacaran aja kita harus ngomongin seks. Misalnya gini, kalau kita terangsang satu dengan yang kita mesti ngapain? Oh. Misalnya, enggak, kita nggak mau hubungan seks sebelum nikah gitu, dua-duanya komitmen kayak gitu. Tapi komitmen kayak gitu juga berat kan, karena ya, nah sebagai manusia normal, kalau kamu naksir, jatuh cinta, kan pasti akan bergairah dong, akan terangsang dong. Nah, sekarang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau yang diinginkan tapi belum boleh, kita mesti ngapain? Misalnya, kalau perempuan, jangan pacaran berdua-duaan pada saat lagi ovulasi lah. Kan sekarang ada aplikasi untuk ovulasi, lihatlah. Oh, kalau lagi ini lagi ovulasi, horny banget jauhin nih gue dulu nih. pacarnya, gitu ya. Nah, laki-laki cuma masalahnya relatif lebih sering kan keterangsangannya gitu, reproduksinya gitu ya dibandingkan perempuan, makanya relatif lebih agresif buat laki-laki. Ya, mesti tahu gitu ya. Oh, udah sampai di batas mana nih saya bakal kentang nih, bakal menahan dan segala macam. Jadi justru ketika tidak mau melakukan hubungan seks sampai menikah, bukan berarti nggak ngomongin seks sama sekali. Itu kesalahan fatalnya. Terus jadi neken-neken gitu ya, terus stres. Saya ingat Mbak, skripsi saya, aduh tuh udah lama banget, berapa tahun lalu ya. Skripsi saya mungkin sekitar 25 tahun lalu. Skripsi S1 saya adalah tentang konsep kesetiaan pada pria sebelum mereka menikah. Bayangkan ada banyak sekali pria yang percaya dia mau menikahi perempuan yang perawan dan baik-baik saja, tapi untuk menahan nafsu dan hasrat seksnya, dia merasa itu tidak selingkuh ketika dia ini saya tahun 90-an ya, jadi jangan aneh dengan istilah saya ya. Waktu itu dia mau dengan perempuan yang perek, perempuan eksperimen istilahnya pada waktu itu. Ini istilah tahun 90-an banget. Terus ya gitu bispak, perempuan yang bisa dipakai gitu. Aduh, ini istilahnya gerah banget deh sekarang kalau denger gitu ya. Jadi dia mau pakai perempuan yang gampangan, baik berbayar atau tidak berbayar, karena dia anggap itu tidak selingkuh. Karena nggak main hati dan sebagainya. Bayangkan, jadi konsep kesetiaannya itu kayak gitu, mereka hanya melakukan seperti itu. Nah, buat laki-laki yang masih punya konsep seperti ini di tahun 2025, ampun-ampun deh menurut saya. Karena ketika kamu kepengen perempuan yang baik-baik saja dan menjadi ibunya anak-anak, kan kadang-kadang sering gitu Mbak, saya mau cari orang yang soleha, boleh, tapi juga cari yang solehot dong, saya bilang gitu. Yang sexual attractiveness-nya juga ada gitu, supaya nanti kan nggak bisa cuma ngelihat dia sebagai ibunya anak-anak, sebagai bapaknya anak-anak, tapi kamu nggak nafsu sama dia sama sekali diranjang. Waduh, ya kan lebih berat lagi gitu. Mereka yang sama-sama nafsu aja ada masa-masa boringnya. Jadi
Meskipun kamu memilih untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, bagus ya, lakukanlah hubungan seks sampai kamu siap, idealnya ketika kamu sudah menikah, tapi please bahaslah tentang ekspektasi-ekspektasi seks. Apa yang kamu ketahui, apa traumamu? Pernah melihat orang tua berhubungan seks, ada orang tua ada yang selingkuh, gitu ya. Pernah melihat selingkuhan dari orang tua, terus jadi merasa nggak nyaman tentang seksualitas. Cerita teman-teman tentang seks dalam pernikahan gitu. Bikin takut tadi itu. Bikin takut Yes, atau apa yes. ekspektasi. Nanti kalau kayak gini gimana ya? Kalau kita punya anak atau nggak punya anak gimana? Dan itu juga penting ya bagi mereka-mereka yang kepengen punya anak gitu. Tolong sebelum menikah justru periksa kesehatan seksual gitu ya. Termasuk memeriksakan HIV ya dan sebagainya. Bagi mereka-mereka yang ya saya tidak berharap sih terjadi seperti ini. Tapi mereka-mereka yang sudah terkena HIV, Anda bisa tetap punya anak dan tidak menularkan pasangan Anda jika Anda pergi berobat gitu ya di puskesmas. Biasanya di puskesmas besar setiap provinsi itu pasti sudah memiliki ini ya pengobatan yang cukup baik untuk meminum ARV Anda sampai Anda harus memeriksakan viral load gitu ya supaya Anda bisa memiliki bayi yang sehat dan tidak menularkan ini pada pasangan Anda. Jadi semuanya ada solusinya asal mau kasih tahu, mau cari gitu. Tapi jangan malah menyebarkan penyakit gitu atau saya nggak mau urusan sama seks, pokoknya saya mau jadi baik-baik aja. Terus nggak bisa hubungan seks sama sekali. Karena nggak pernah mau membicarakan ya kita perempuan apalagi kan. Saya juga kayaknya saya paling banyak ngomongin seks sudah sekarang deh. Dari dulu saya cuma paling nanya sama mama saya, apa sih itu kayak gitu? Oh gitu, mama saya kebetulan orangnya sangat-sangat santai yang ngomongin itu, ngomongin ciuman, ngomongin pacaran, perselingkuhan, apa segala macem gitu ya. Karena ngelihat orang suka banyak banget curhat sama mama, mungkin gara-gara itu saya jadi pengen jadi psikolog kali ya gitu. Jadi saya lihat, oh gitu ya, apa sih namanya seks itu segitu tabunya sampai ketika saya tanya mama saya juga udah bilang saya nggak tahu mau jawab apa lagi. Udahlah kamu sekolah aja coba tanya di sana nanti kasih tahu mama lagi gitu. Makanya saya senang banget ketika akhirnya saya belajar menjadi seksolog gitu. Saya begini ya dan perempuan susah loh untuk ngomongin seks kan jadinya dan kalau kita ya bukannya nggak profesional kayak misalnya siapa ya almarhum Nekel Tobing gitu ya kan dokter Nekel Tobing kan juga sangat-sangat santai gitu terbuka gitu ya ngomongin seks tuh nggak jorok dan segala macam. Nah, beliau juga anggota Asosiasi Seksologi Indonesia gitu ya. Nah kayak gitu-gitu kan iya mungkin ya masih bisa gitu ya tapi kan gak ada yang perempuan gitu ya. Nah itu yang dulu di encourage oleh almarhum Prof Salito pada saya gitu. Ayo dong saya biar ada perempuan biar nyaman biar bagaimanapun juga sejago-jagonya saya banyak perempuan gak nyaman loh ngomong sama saya. Saya baru ngerti sekarang. Oh iya ya coba ya kalau kita lagi aduh kena vaginismus kita gini kita kan gak mau dihakimi lagi. Betul jadi malas berobat takut. Iya gitu jadi takut apalagi yang misalnya ya kita tahu deh Mbak baru-baru ini yang ada kasus mantan istrinya dibilang bau vaginanya kayak ikan asin itu kan nyebelin banget ya. Maksudnya kalau tahu ada masalah kayak gitu ya lu ajak dia berobat dong. Cari kenapa malah digosipin kenapa diumbar-umbar gitu, ya. Itu kan pasti ada stres ada apalah gitu ya Mbak gitu. Okay. I'm so excited sorry. Gak apa-apa. Dan sebenarnya memang ini masalah alasan kenapa tadi aku bilang awalnya kepikiran apa cari host lain tapi kenapa the reason why I'm still sitting here karena this is my company, I am the founder, I have a vision and mission. Good for Kayak you. munafik dong kalau aku pengen orang terbuka membicarakan topik ini tapi aku sendiri nggak berani untuk duduk side by side with you gitu kan. Right. Good for you Mbak. So I hope ini juga bisa menginspirasi teman-teman perempuan yang lain gitu. Kita tuh ngomongin sex education bukan berarti dirty talk kan sebenarnya. It's two different things ya. Nah, terus ini juga yang aku mau tanyain lagi tuh mengenai mitos versus fakta. Tadi kan Mbak Zoya bilang banyak di luar sana. Gitu. Apalagi nih satu yang paling sering dianggap sebagai fakta padahal sebenarnya cuma mitos. Mungkin yang banyak perempuan harus tahu itu adalah fake orgasm gitu ya. Ada banyak perempuan yang sengaja bilang gini, pura-pura orgasme. Ya di ranjang. Gitu. Terus kalau ditanya misalnya kenapa Mbak? Ya kasihan Mbak Zoya, soalnya suami saya kayak udah capek, udah ini kan. Kalau saya nggak nanti dia
kayak merasa gagal. Lebih buat egonya, ego suaminya. Untuk ego suami. Oh, Itu oke. banyak sekali perempuan yang masih percaya melakukan itu. Tapi percayalah, saya sangat-sangat sarankan pada perempuan untuk tidak melakukan faking orgasm. Jadi ketika Anda menikah nanti, kasih tahu ekspektasinya, misalnya, yang aku sebenarnya lagi agak capek gitu ya. Terus atau misalnya aku masih semangat sih, tapi kayaknya kamu lagi kecapean. Kalau sampai aku nggak dapat orgasme, nggak apa-apa ya. Karena perempuan itu juga bisa tetap enak kok tanpa orgasme gitu I ya. see. Seks itu bisa menyenangkan with or without orgasm. Jadi sebenarnya perempuan, yuk kita pahami tubuh dan seksualitas kita pahami tentang mapping gitu ya. Di mana sih, di bagian mana sih aku suka gitu ya. Dan itu kita bisa diskusiin sama pasangan kita gitu. Untuk bisa, yuk bantuin aku dong, mau explore bareng, aku pengen tahu gitu titik-titik mana sih yang aku sensitif dan sebagainya gitu. Itu akan justru mempererat kita dengan pasangan gitu. Yes, Jadi, yes. nah Makes sense. dan mitos gitu ya, banyak sekali kayak gini. Saya tidak bisa perform seperti bintang porno, suami saya nggak akan puas. Atau iya, kalau setiap kali suami minta seks harus dikasih, kalau nggak ntar dia selingkuh. Wah gila, ya nggak begitu juga Nggak kali gitu juga ya. Iya, iya. Nah, ancaman-ancaman seperti itu juga tidak akan bikin orang jadi nafsu atau horny gitu kan ya, akan terangsang, kira-kira gitu Mbak. Oke. Nah ini final question for you Mbak ya, Sure. ini balik lagi ke kita-kita yang masih single. Nah tadi sebenarnya Mbak Zoya udah sebutin ya, karena banyak banget orang yang masih single berpikir karena mereka tahu, oh sex before marriage itu nggak boleh secara agama, so they don't do that. Sehingga solusi yang mereka ambil adalah Tidak nonton, membicarakan sama sekali. tidak membicarakan sama sekali, dan yang kedua itu adalah nonton porn ya. Itu Iya. khususnya laki-laki ya, banyak yang melakukan itu. Nah pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah benar itu real solution, a good solution? Dan yang kedua, kalau bukan itu solusinya, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan diri? Karena kan nggak mungkin juga ya nikah cuman karena ngejar itu doang, padahal Iya. financial belum ready, Iya. emotional belum ready, kan bahaya juga gitu. Bener, aku tahu sendiri kan berapa banyak orang yang karena yaudah deh daripada dosa cepet-cepet aja deh dinikahin, Iya kan? daripada bahaya, padahal Iya. itu kan keluar lubang singa masuk lubang Betul, itu buaya nyelesain itu tuh. masalah dengan masalah lain Iya gitu, bikin Iya. problem baru Benar, lagi benar. gitu. Jadi memang kesiapan pernikahan tuh kompleks sekali gitu ya, finansial gitu ya. Kalau finansialnya juga udah oke kan, emosional gitu ya. Kita siap nggak sih berbagi dengan orang lain gitu. Betul, Kita tiap siap hari nggak sih? ketemu nih orang. Iya, baru ketemu dari bangun sampai tidur lagi, sampai Yes, bangun yes, lagi yes. gitu. Benar, benar. Bisa nggak mengatasi kebosanan dan sebagainya. Jadi ketika kamu memilih untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, please jangan diam aja. Katakan itu. Jadi bukan cuma kayak, oh aku nggak bisa, aku memang memilih untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah. Tapi kamu juga harus membuka conversation bahwa, kalau kita lagi terangsang kita mesti gimana? Gimana cara menahan diri? Lakukan secara jujur seperti itu gitu ya. Jadi bahwa rangsangan itu udah pasti ada. Jadi kalau kita malah nggak bicarakan, malah ngaco kemana-mana kan. Malah jadi bahaya. Kalau menurut saya dibicarakan, oh ya kalau lagi terangsang kita gini aja deh, kita jangan kencan atau kita ini gitu. Kita mesti melakukan hal lain atau apa gitu. Itu lebih penting menurut saya untuk dibahas gitu. Contoh hal lainnya apa? Karena aku pernah dengar juga ya dari, mungkin maybe he's not an expert, tapi dia bilang salah satu yang dia lakukan untuk mengalihkan hasratnya itu adalah dengan berolahraga. Katanya itu valid, sesuatu yang memang scientifically proven atau cuman pendapat pribadi yang kebetulan works buat dia aja. Dan semua orang percaya loh kayak gitu Iya, ya. mungkin karena percaya makanya jadi works ya, kayak Jadi pseudo works effect kalinya gitu ya. Iya. Bukannya kalau abis olahraga lebih horny lagi. Oh harusnya gitu ya. Orang-orang yang olahraga iya? kan atlet kan pasti gairah seksnya tinggi sekali kan. Oh ya, makanya banyak atlet yang playboy ya katanya. Jadi Oke, gini oke. Mbak, misalnya ya, misalnya gini, saya berdiri di depan jalan ini gitu ya. Terus saya pegang buku sama saya pegang air. Terus saya minta, Mbak percayakan sama saya kan. Jogging deh, jogging gitu ya. Jogging gitu keliling-keliling sini jalan ini gitu. Begitu balik lagi, Mbak mau saya kasih air atau kasih buku? Mbak maunya mana? Abis jogging. Habis jogging air. Air kan? haus. Haus dong, Iya. make sense. Iya, make Terus sense. saya bilang gini, Mbak percayalah sama saya, gitu ya. Saya kan expert nih Mbak, Mbak baca buku aja. Ini bukunya seru banget asli. Oh terus Mbak yang, oh ya deh Mbak Zoya deh, aku ikutin deh Mbak baca buku. Baca bukunya seru, wah gila seru banget, excited nih sampai habis. Masih haus nggak Mbak? Lupa sih, lebih ke lupa sama Lupa, hausnya. tapi ya. masih haus nggak? Harusnya masih sih. Exactly. Iya. Jadi nggak bisa dialihkan ya. Normally ya, Iya, pengalihan yang natural dari
atas nih Iya. dari surga, dari Tuhan, itu Iya. adalah mimpi erotik. Oh, oke. Jadi normally ketika Mhm. orang tidak berhubungan seks, Mhm. ya, atau dia juga tidak masturbasi Mhm. gitu, itu dia akan teralihkan dengan mimpi basah. Jadi udah dikasih Oh. sistemnya sama yang di atas. Oh, Baik oke. perempuan juga akan ada mimpi erotiknya, cuma Mhm. memang tidak ejakulasi seperti laki-laki, Mhm. tapi dia akan ada masa terangsangnya pada saat ovulasi. Oh, I Itu see. natural, jadi tenang aja, udah diatur main di atas. Masa iya dikasih Oke. gitu, nggak dikasih pelampiasannya. Iya. Porno sekali lagi bisa membuat Anda mempertanyakan kenormalan seksualitas dan Mhm. efek jangka panjang 20-30 tahun kemudian itu Mhm. bisa ada kerusakan otak akibat adiksi Oh, that's pornografi. scary. Iya, dan sekali Iya, kalau misalnya iya. Anda browsing kan sekarang di zamannya ChatGPT dan Mhm. sebagainya Mhm. ya gitu. Coba di AI tuh tanya deh, Mhm. seberapa besar sih Mhm. akibat pornografi terhadap kerusakan otak Mhm. gitu. Anda bisa lihat gitu, ada Mhm. dikasih gambarnya orang yang menggunakan kokain dengan orang Mhm. yang nonton porno seminggu 2, 3 Mhm. kali Mhm. dalam 30 tahun itu kayak Mhm. gimana otaknya. Oh, oke. Dan Males kan dari kalau udah tua tuh kayak gitu juga jadi otaknya iya, rusak benar. ya, capek banget. Benar, dan dari sisi ini juga ya, saya tuh kan suka baca berita. Mhm. Dan itu pelaku-pelaku pelecehan seksual ketika ditanya, "Kenapa kamu melakukan perkosaan?" Banyak sekali dari berita itu yang saya baca menjawab karena porns Relatif lebih banyak gitu. karena porn Iya ya. kan, banyak banget yang kayak gitu. Jadi memang it's not a really solution. Ya, Ya. and the way I see it, ya kalau memang olahraga bukan solusinya, sebenarnya cari kesibukan aja nggak sih? Cari Supaya kesibukan aja tuh nanti juga bakal ada mimpi iya, basahnya. Akan dikasih main di atas, tenang jadi aja. ya jadi nggak usah terlalu karena jangan sampai juga, dan ini salah satu dari misinya kita juga, bahwa Mhm. jangan sampai memaksakan pernikahan gitu Oh ya, iya, karena iya, please. pernikahan is a very complex. Target kita ini adalah kesejahteraan anak-anak di masa yang akan datang, and it starts from the marriage gitu. Mhm. Jadi kalau nikahnya cuma karena nafsu tanpa ada persiapan finansial, emosional, mental, yang kasihan tuh siapa? Anaknya sebenarnya. Mhm. Ya. Terus udah gitu juga, apa ya berakhirnya ke saya lagi kan konselingnya gitu ya. Saya Iya sih juga. bukan yang gimana, kayak saya Iya. pikir kebanyakan nih Hmm. beneran ya, Hmm. teman-teman sekalian ini Hmm. mungkin bisa benar-benar jadi edukasi berapa Hmm. banyak yang datang. Saya pikir ya karena saya udah umur disuruh sama orang tua, ya saya ngikutin aja, Hmm. dipilihin pula Hmm. orangnya Hmm. baik gini 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 gini. Tapi di tengah-tengah pernikahan, ya ampun capek banget Mbak, menikah dengan orang baik sekalipun tuh kita exhausted juga kan, nggak laki, nggak Hmm. perempuan, itu ada masa-masa di mana Hmm. gila secapek ini ya ternyata ya pernikahan Hmm. ya, Hmm. emotionally kita musti terlibat gitu Hmm. ya. Mau bilang pakai hati, nggak pakai hati gimana caranya sih Hmm. Mbak gitu ya. Kita udah Hmm. sama-sama gitu dalam kehidupan rumah tangga. Jadi it takes more than just sex sih kalau mau menikah. Oke. Oke, thank you banget Mbak Zoya. I learned a lot Sama-sama. in this session. Semoga teman-teman semua, khususnya yang perempuan, juga learn something from this session. Ya, dan thank you Mbak Zoya for coming. Sama-sama. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah simak dari awal sampai akhir. Semoga sesinya bermanfaat. Dan buat kalian yang kepengen gabung dengan acara offline-nya kita, mulai dari acara matchmaking, single to mingle, blind dating, speed dating, yang ada unsur edukasi menjelang untuk persiapan pernikahannya juga, bisa gabung dengan komunitas kami, bisa cek link di bio kami. Thank you for watching, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.